Tahun 2022 baru saja pergi meninggalkan kita. Kita kini telah berada di tahun 2023 dan sementara menjalaninya kurang lebih 11 jam di tahun baru ini. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Insinyur Emilia Genomleni yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan acara Open House Syukuran Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023 bertempat di Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan R.A. Kartini, Kupang. Open House yang dihadiri rekan-rekan sejabat, masyarakat dan juga awak media sungguh menunjukkan suasana sukacita, persaudaraan serta keramah teman. Silaturahmi ini dilanjutkan dengan santap siang bersama. Di sela-sela kegiatan Open House ini, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Insinyur Emilia Genomleni berkesempatan menyapa awak media Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memberi keterangan pers terkait beberapa kondisi masyarakat terkini. Marilah kita ikuti keterangan Emilia Genomleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut ini. Sudah diukur, sudah dicek semua teman-teman dan sesegera mungkin diupayakan untuk penyelesaian. Hanya memang tentu penyelesaiannya ini untuk sementara mereka lagi mencoba untuk mengupayakan gelagar ya, karena dia panjang putusan itu sekitar 15 meter. Jadi mereka lagi upayakan untuk buat segera mungkin, tapi juga sedang diupayakan untuk kalau secepatnya mungkin agak cukup berat ya, tapi jadi mereka lagi cek untuk jalan melalui kali, itu juga sedang dicoba untuk nanti dilihat. Yang penting kami minta untuk akses transportasi itu bisa ya, kalau di atasnya itu belum bisa diselesaikan ya, kemarin diminta juga untuk minimal akses manusia ya, jadi bisa dari satu tempat ke tempat atau dari sebelah menunggu karena kalau kali pun juga dia bisa, tetapi kalau dalam curah hujan yang cukup intens seperti ini akan sangat kesulitan. Tapi teman-teman PU teknis sudah turun supaya jadi mereka sudah tahu kedalaman, sudah tahu dia punya panjang. Tapi untuk terkait anggaran kan ini kan ya, anggaran itu tentu teman-teman kan pasti sudah tahu, pasti akan dilihat dari anggaran. Kalau untuk sekarang ini tentu dipakai anggaran tanggap darurat ya, karena itu tidak bisa tidak. Karena kalau itu tidak diupayakan berarti ya untuk sementara terputus, masyarakat memang tidak memiliki akses ke Kupang atau ke daerah sekitar melalui ini, karena bisa tetap itu tadi bisa dari melewati kali, tetapi kalau intensitas hujan cukup atau tidak hujan di situ, tapi kalau di bagian hulu atau hilir ya di atas itu hujan pasti banjir. Jadi kemarin kami pergi juga pas ada pick up lewat itu juga cukup sulit karena air ya. Jadi belum bisa dalam waktu dekat. Ya, itu dari teman-teman teknis. Tapi yang penting bahwa teman-teman sudah turun ya untuk segera mungkin dilihat kemungkinan untuk bisa diselesaikan daruratnya dan juga proses ke depannya. Ke depan tentu ada perencanaannya karena itu cukup besar itu ya, punya ininya cukup kedalaman juga di permukaan air ke dalam saja sekitar 2 meteran. Terus tinggi jembatan dan yang lain-lain, memang itu tentu butuh analisa teknis. Tapi kita berharap untuk penanganan sementara darurat yang penting bisa buka akses. Pemkab sendiri seperti apa? Ya tentu sama, itu kan jalan provinsi. Jadi itu memang diupayakan untuk segera mungkin. Tentu koordinasinya tetap ada, tetapi penganggarannya tetap dari provinsi. Yang jalan provinsi kan ada berapa jembatan? Yang kemarin tuh ada yang putus total itu 1, yang lain itu memang ya ada 2 ya, tapi yang 1 tuh bukan jembatan. Kalau itu yang di sana, tapi yang kemarin kami pergi itu ada 3 titik yang agak parah. Ya, saya tidak terlalu hafal karena ini Kabupaten Kupang ya, tapi nanti kakak mereka cek saja toh. Jadi cek saja dia punya lokasi karena nama-namanya kan agak asing, jadi kita tidak tapi di Fatuleu Barat ya. Ya, Ya termasuk yang kesininya itu yang banjir kemarin.
banjir meluap dari kali itu udah ada, tapi itu sebenarnya tidak ini, dia meluap dari kalinya, meluap karena jembatannya tertutup oleh material dari hutan. Mama, akhir-akhir ini terkait ada sejumlah penyakit yang juga meresahkan masyarakat, Mama. Demam, pilek yang kemudian juga berdampak pada aktivitas masyarakat, Mama. Mungkin Mama seruan Ya, sebagai... begini, kita sangat paham di musim penghujan dengan pergantian musim ya, itu tentu ada banyak hal yang mungkin saja terjadi, dan untuk itu sebenarnya selain dari pemerintah, tapi juga masyarakat, saya pikir juga kita selalu waspada ya. Jadi selain dari bencana-bencana alam yang terjadi, tapi juga fenomena yang terjadi di masyarakat, entah itu sakit, entah itu hal-hal yang berkenaan dengan cuaca, itu saya pikir kita mengajak semua komponennya untuk terus waspada dan sesegera mungkin untuk melaporkan gitu loh jika ada hal-hal yang tidak. Jadi jangan dibiarkan dulu gitu loh, karena tidak semua bisa terpantau dengan cepat. Nah, kalau ada terjadi di kita itu segera. Misalnya anak-anak mulai dengan tingkat panas yang tinggi, itu segera. Jangan tunggu dulu sampai 3-4 hari, karena ada bisa DBD, tapi juga itu tadi ada fenomena sakit-sakit yang lain. Kami juga mengalami hal yang sama, ada anak-anak yang panas tinggi, habis itu keluar semacam bintik-bintik merah yang seperti DBD, tapi ternyata bukan DBD, tapi itu seperti mau orang bilang campak ya, tapi bukan campak juga gitu loh. Itu juga kami, makanya itu harus segera diantisipasi. Ya, kalau ada anak-anak, ada keluarga yang sakit, itu jangan dibiarkan gitu loh. Termasuk kita antisipasi soal DBD gitu, jadi ada panas 2 hari turun, itu langsung segera datangi tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat ya, supaya itu bisa diantisipasi. Mama, Jadi, mungkin sudah kok penetapan anggaran untuk 2023 mungkin sudah toh ya, Mama. atau perlu cari tahu mungkin gini Mak, pagu untuk yang Nah, kalau pagu gitu kan kami kan tidak menghafal dengan itu. Toh nanti dicek saja Mama. Itu dicek karena semuanya kan terbuka toh. Kemarin sudah selesai evaluasi dari Depdagri, ada beberapa yang perlu dilakukan penyesuaian karena ada belanja-belanja mandatori yang harus dilakukan, padahal perencanaan yang awal tidak kita memasukkan ada beberapa item, tetapi ketika evaluasi itu tidak boleh dan harus adakan penyesuaian, dan hasil evaluasi terakhir itu sekitar tanggal 26 atau 27 itu sudah harus penetapan selesai dari Jakarta ya. Jadi penetapannya kan kita sudah, kalau penetapan di kita sendiri kan sudah tahu sekitar 5,3 triliun ton. Itu bulan November, hasil evaluasinya sekitar Desember. Memang dari Depdagri juga agak sedikit terlambat, dan penyesuaian untuk beberapa belanja yang harus menjadi belanja mandatori, khususnya di bidang pendidikan. Di pendidikan ada belanja yang harus dan kami melakukan penyesuaian. Makanya kemarin tanggal 27, 28 itu kami ada rapat di DPR untuk melakukan penyesuaian, dan harus sesegera mungkin disampaikan kepada Kemendagri untuk penetapan di pemberian nomor dan yang lain-lainnya, mekanismenya. Pokir untuk yang pemberdayaan masyarakat kayak bidang pertanian untuk hadapi krisis pangan ada. Pokir itu lebih kepada sebenarnya apa yang kami sampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah melakukannya. Jadi pokir itu sebenarnya sederhananya itu adalah apa yang kita dapat di masyarakat, apa kebutuhan, dan itu kita sampaikan kepada pemerintah untuk itu dilakukan. Dilakukan itu tentang dengan berbagai mekanisme, ada aturan-aturan yang harus dibuat oleh masyarakat, itu yang dilakukan. Tapi secara teknis itu masyarakat dengan pemerintah, dengan eksekutif, tidak dengan DPR. Kami hanya menjadi semacam jembatan saja, jembatan untuk membuka akses untuk masyarakat bisa sampai kepada pemerintah melalui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Makanya dibilang pokir, tapi sebenarnya bagi saya itu tugas DPR yang terimplementasi dalam program dan kegiatan, begitu. Nah, jadi memang sebutannya pokir, dan ini pokir siapa, tetapi lebih kepada dia semacam kristalisasi dari apa yang kita dapat di masyarakat untuk sampai ke
disampaikan kepada pemerintah. Karena kalau dibiarkan pun juga mereka akan sulit untuk mendapatkan akses itu. Walaupun dengan anggaran yang terbatas, tetapi tentu kita sedikit membuka ruang untuk mereka memiliki, khususnya untuk pemberdayaan langsung ya. Tapi tidak ditangani oleh DPR. DPR tidak, ya ke dinas teknis yang bersangkutan. Entah itu di pertanian, entah itu di peternakan, entah itu di sosial untuk UB dan yang lain-lain, itu langsung ditangani oleh teman-teman OPD masing-masing. Begitu. Terima kasih Mama. Dan dari kemarin bulan terakhir ya, atau 2 bulan terakhir ini kan ini Mama selalu bilang mungkin dari. Jadi kalau soal maju gubernur itu bukan soal minum leni, tapi itu soal PD Perjuangan. PD Perjuangan itu siap untuk calon gubernur. Begitu. Nanti secara mekanisme partai itu diputuskan siapa figurnya itu melalui berbagai mekanisme. Tetapi PD Perjuangan siap untuk menjadi calon gubernur. Terkait wacana bahwa Mama kalau saya sebagai kader partai kan saya harus selalu siap ditempatkan mana saja. Kalau ditempatkan di situ siap, ditempatkan di tempat yang lain pun siap. Jadi sebagai kader partai itu konsekuensi dari kita menjadi kader partai itu seperti itu. Tapi mengingat kemarin jejak nomor 2 juga suara. Ya, itu menjadi pertimbangan partai. Karena partai yang memutuskan, ibu ketua umum yang akan memutuskan dengan berbagai mekanisme yang ada. Soal itu dilihat karena di PD Perjuangan itu stok kadernya cukup banyak, cukup kuat, dan siapapun yang akan ada di sana, kami sebagai keluarga besar PD Perjuangan pasti akan bekerja. Kalau Anda tidak siap untuk bekerja, silakan Anda memilih jalan lain. Terkait sosok kan memang kalau untuk perempuan tapi kan saya tidak bisa bilang bahwa saya layak atau tidak layak. Layak atau tidak layak itu kan akan ditentukan oleh partai berdasarkan kriteria, berdasarkan penilaian. Tapi sebagai ketua DPD tentu saya mempersiapkan diri, tapi teman-teman juga mempersiapkan diri. Dan kami semua itu siap. Siapapun yang nanti ditunjuk, kami siap. Jadi kalau omong tentang siap, saya siap. Saya siap. Siap selama partai mempercayakan itu. Tapi sebagai ketua DPD, itu yang tadi saya bilang, energi positif ini kan harus berbagi untuk semua teman-teman. Karena konteksnya kita bekerja bersama-sama dalam rumah besar PD Perjuangan, dan itu harus kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan bergotong royong. Tapi jika misalnya Mama benar-benar masuk dalam kandidat nanti 2024, itu tadi yang saya bilang. Maksudnya kira-kira sektor apa yang paling menjadi? Oh, itu nanti. Masih terlalu panjang. Kami sekarang ini lagi fokus kepada legislatif 2024. Jadi nanti kita bicara tentang calon gubernur, calon bupati, calon wali kota itu di November. Nah, kalau hasil di legislatif ini tidak memungkinkan kami maju, gimana kami mau ngomong gitu loh. Jadi sebenarnya kami ini berbicara tentang bagaimana kami memaksimalkan kerja untuk Februari 2024. Itu berapa kursi? Ya targetnya sesuai dengan kuota kebutuhan. Kalau di provinsi itu ada 13 kursi, ya kami mencoba untuk itu. Di kabupaten juga seperti itu. Tergantung kota, karena yang menentukan untuk November itu kan dari Februari. Bagaimana kita ngomong bilang siap maju tapi tidak mau bekerja untuk legislatif, itu tidak. Jadi kalau omong yang itu tuh rangkaiannya itu seperti itu. Jadi kami ada di November, tetapi apa yang Anda akan kerjakan? Dan saya sebagai ketua partai tentu dengan semua teman-teman akan bekerja maksimal, bekerja keras, bergotong royong untuk memaksimalkan proses di Februari 2024. Ya, jadi kalau omong maju itu bukan hanya sekedar soal maju gitu, tapi bekerjanya seperti apa. Jadi tidak tidur tiba-tiba mimpi mau maju, tidak. Jadi targetnya tadi berapa kursi? Ya sesuai dengan kuota itu. Ya, 13 kursi. Jadi 13 kursi ya. Tidak semua toh, untuk 20% toh kan itu kan maksimal yang harus ada di setiap partai politik untuk mengusung kandidat. Sama saja mau presiden, mau gubernur, mau wali kota, bupati kan sama. Kan begitu toh. Sekarang kalau untuk presiden kami tidak repot lagi karena kami sudah bisa mengusung tanpa koalisi. Tetapi di provinsi dan kabupaten kota hasilnya itu yang akan menentukan proses di November 2024.
Kuncinya di situ ya. Nah, kalau tak pertanyaannya itu siap, tapi siapnya itu adalah bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada siapnya seperti apa. Itu loh tadi hasil legislatif. Gitu ya. Tentu kalau kurang seperti sekarang 10 kursi berarti kita butuh koalisi. Nah, itu kan berarti lain lagi bicaranya gitu loh. Tetapi sekarang semua sedang bertempur, semua sedang berperang untuk legislatif 2024. Ya, kita juga PDI Perjuangan ada pada posisi bekerja keras, bekerja bersama-sama, bergotong royong untuk memaksimalkan hasil melalui proses ya. Seperti itu.